Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Udinus akan mengerjakan proyek ujian akhir semester pembelajaran mesin. Oke, di sini adalah pembahasannya adalah kita menggunakan dataset Concrete Compressive Strength yang berisi 1030 baris dan 8 fitur komposisi campuran beton tanpa data kosong, yaitu kita memiliki tujuan di mana harus mengestimasi nilai target berupa concrete compressive strength menggunakan algoritma linear regression dan ridge regression dengan hypermeter tuning. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tujuan utama, ada baiknya kita mengenal dataset kita terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada dataset karakteristik, subjek area, lalu assessment test, feature type, instance, dan fitur. Oke, kita bahas dari dataset karakteristik. Dataset karakteristik ini multivariate, lalu subjek area pembahasannya itu fisik dan chemistry, assessment testnya regression, feature type-nya itu real, memiliki instance itu artinya memiliki 1030 baris, fiturnya 8. Oke, kita akan geser ke bawah. Baik, di sini teman-teman bisa lihat ada sekitaran 9 variabel yang tersedia, di mana 9 variabel ini memiliki role-role masing-masing ya. Ada yang fitur, ada yang target. Nah, tadi kan tertulisnya 8 tuh. Tapi kenapa di sini 9? Yang 8 itu adalah fitur. Jadi yang satu ini cuma target. Seperti yang tadi saya ceritakan, concrete compressive strength itu adalah targetnya. Oke, lalu mereka juga memiliki type sendiri-sendiri seperti cement continuous, base format select, lalu untuk target kita continuous. Oke, ini ada unitnya kg per m pangkat 3. Ini aslinya satuan. Jika di dataset itu nanti jadinya kilogram meter pangkat 3. Namun untuk mempermudah pembelajaran kali ini, saya mengganti nama dataset tersebut dengan misalnya cuma menulis nama variabel semen dengan semen saja. Teman-teman, saya akan tunjukkan lagi. Nah, apakah terlihat? Oke, terlihat. Jadi di sini kita mengganti nama kolomnya ya. Jadi semen doang, tidak perlu kapital atau jadi cukup huruf kecil saja. Oke, itu saja yang saya ingin tunjukkan. Oke, kita sekarang masuk ke codingannya ya. Di sini sudah terlihat ada Google Colab-nya. Tolong di scroll, boleh tidak? Nah, hop, atas lagi, atas. Itu to-do list-nya. Nah, baik. Di sini kita ada to-do list-nya, atau langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama, yaitu ada dataset, hingga komparasi model dan kesimpulan. Tolong untuk di slide ke bawah lagi, bahas setup library dulu. Nah, oke, ini namanya setup library. Gampangan ya, ini kita kayak nyiapin alat-alat dulu sebelum kita tempur. Atau misalnya kita mau nyiapin ngetes dataset ini. Di sini ada import OS from dataset. Sebenarnya kita kesalahannya dulu. Ini yang paling penting tuh biasanya bagian dashpad ininya. Ini tuh alamat untuk bisa akses dataset. Biasanya dari pembelajaran kami menaruh itu di Google Drive. Dimana penentuan alamat ini harus sesuai. Karena saya menaruhnya di Google Drive, maka sudah ada content drive, my drive, collab notebooks, underscore was, yang berarti folder tersebut ada di collab notebook dalam folder lagi was. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah alat-alatnya yang saya bilang kalau mau persiapan tempur. Nah, ada import NumPy, import Pandas, Matplotlib, Seaborn, terus SQL model selection, dan lain-lain. Yang saya sebutkan tadi, kita bahas import NumPy sampai Seaborn dulu. Itu adalah alat yang pertama satu untuk visualisasi, untuk bikin diagram. Lalu ada juga yang buat menghitung aritmatika. Oke, bagian satu load dataset,
akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke kodenya yaitu bagian 1. Di sini langkah pertamanya sudah dijelaskan tadi, memasukkan file bernama concrete data ke dalam program Python kita menggunakan library pandas. Begitu datanya berhasil dimuat, kita tidak bisa langsung pakai begitu saja. Kita harus mengintip strukturnya atau melihat strukturnya terlebih dahulu lewat perintah seperti df shape dan df info. Dari hasil tersebut kita mendapatkan beberapa fakta penting. Yang pertama, ukuran datanya pas ada di 1030 baris dan 9 kolom. Kedua, semua kolom di dataset ini tipenya adalah angka desimal atau float 64 kecuali kolom umur atau age yang tipenya angka bulat atau integer 64. Kenapa umur berbentuk angka bulat? Karena laboratorium menguji betonnya di hari-hari yang pasti seperti hari ketiga, hari ke-7, atau hari ke-28. Jadi tidak ada pecahan hari. Lalu yang ketiga, kalau kita lihat rangkuman statistiknya lewat df describe, beton paling rapuh di data ini punya kekuatan cuma 2,33 MPa, sedangkan beton paling super kuat menyentuh angka 82,59 MPa. Rata-rata kekuatan beton yang tercatat di lab ini ada di kisaran 35,81 MPa. Nah, karena semua kolom isinya sudah berupa angka atau numerik, kita diuntungkan karena tidak perlu repot-repot melakukan proses encoding atau mengubah teks menjadi angka. Bisa di-scroll ke bagian rename. Oke, untuk bagian 2 yaitu proses merapikan nama kolom. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, nama kolom dari dataset UCI ini panjang banget dan bikin pusing. Karena mereka memasukkan nama bahan sekaligus rumusnya ke dalam judul kolom. Contohnya seperti semen itu komponen 1, kilogram, mixture atau coarser aggregate komponen 6 kilo. Nah, secara estetika ini tuh jelek dan secara teknis coding ini tuh sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau nama kolomnya panjang, pakai spasi dan pakai tanda kurung, kita bakal rawan banget kena error karena salah ketik atau typo saat akan memanggil variabel tersebut di dalam kode. Solusinya, di bagian 2 ini kita membuat fungsi pemetaan atau mapping untuk memotong nama-nama ribet tadi menjadi nama pendek yang bersih dan konsisten seperti semen, slag, fly ash, water, dan lain-lain. Hasilnya, kode program kita setelah ini jauh lebih ringkas, rapi, dan enak untuk dibaca. Kita lanjut ke bagian 3, pengecekan kualitas data kosong atau missing value. Nah, quality control atau pengecekan data kosong missing value di dalam dunia data science, data yang bolong atau hilang itu adalah musuh utama yang bisa bikin model machine learning kita error atau menghasilkan prediksi yang ngaco. Untuk memastikannya, kita menjalankan perintah df is null sum. Perintah ini menyisir seluruh baris dari atas sampai bawah untuk menghitung apakah ada nilai yang kosong. Hasilnya sangat memuaskan, kodenya memuntahkan angka 0 untuk semua kolom. Seperti yang dijelaskan teman saya di awal tadi mengenai datasetnya itu memiliki missing value 0. Nah, tidak ada satupun data yang bolong di dalam dataset ini, semuanya terisi benar. Hal ini sangat wajar dan masuk akal karena dataset ini adalah data sekunder hasil eksperimen laboratorium resmi yang dicatat secara ketat oleh para peneliti, bukan data survei jalanan yang rawan tidak diisi. Karena datanya sudah 100% utuh, kita bisa langsung melangkah ke tahap analisis berikutnya. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu bagian 4 yaitu check drop dan data duplicate. Di bagian 4 ini kita melakukan data cleaning paling dasar, yaitu mengecek apakah ada baris data yang duplikat atau kembar identik di semua kolomnya. Mengapa itu penting? Karena data duplikat bisa membuat model machine learning kita itu bias atau terlalu condong pada data yang itu-itu saja. Setelah kami cek menggunakan sinteks df duplicate ini,
Ternyata ditemukan baris data duplikat itu 25 dari total awal data sebanyak 1030. Kemudian kita putuskan untuk menghapus atau drop data duplikat agar datanya bersih. Hasil akhirnya sekarang kita memiliki 1005 data yang siap digunakan yang kami simpan di variabel baru bernama dfall. Selanjutnya itu cek fitur konstan. Kami melakukan pemeriksaan terhadap fitur konstan. Sederhananya kami mengecek apakah ada kolom atau fitur yang nilainya sama semua dari baris pertama sampai baris terakhir. Secara statistik, fitur konstan ini nilai variasinya adalah 0. Logikanya kalau ada fitur yang nilainya sama semua, misalnya semua jenis beton umurnya sama semua, maka fitur itu tidak memberikan informasi apapun bagi model untuk belajar membedakan data. Nah, setelah kami hitung nilai varians untuk setiap fitur mulai dari semen, slag hingga edge, bisa kita lihat di slide bawah ini variasinya besar-besar dan tidak ada yang bernilai 0. Kesimpulannya, data kita itu aman, semua fitur memiliki variasi nilai yang kaya, sehingga layak dipertahankan untuk proses pemodelan. Kemudian, yang bagian 6, cek korelasi. Bagian 6 ini adalah bagian yang sangat penting dan menarik karena kita mulai melihat hubungan atau keterikatan antar fitur terhadap target, yaitu targetnya kan kekuatan beton. Kami melakukan dua hal di sini, mengurutkan kekuatan korelasi secara absolut dan membuat visualisasi berupa heat map. Kita bisa lihat visualisasinya. Nah, di sini yang pertama kita lihat fokus ke baris atau kolom paling ujung, yaitu targetnya kekuatan beton. Yang pertama kan tadi targetnya kekuatan beton di paling bawah. Di sini terlihat semen punya korelasi tertinggi, yaitu 0,49. Secara logika, real ini sangat valid karena semakin banyak semen, beton akan semakin kuat. Selain semen, age atau umur beton juga berpengaruh positif sebesar 0,34. 0,34. Karena beton butuh waktu untuk matang dan mencapai kekuatan maksimalnya. Yang kedua yaitu hubungan unik antara water dan superplasticizer. Ada korelasi negatif yang cukup kuat antara water dan superplasticizer, yaitu minus 0,65. Ini di dunia konstruksi, superplasticizer adalah bahan kimia yang dipakai untuk mencairkan adonan tanpa harus menambah air. Jadi, ketika pengguna superplasticizer naik, penggunaan air bisa ditekan. Data kita berhasil menangkap logikanya nyata ini dengan sangat akurat. Yang ketiga yaitu kombinasi bahan pendukung. Kita bisa lihat korelasi positif antara fly ash dengan superplasticizer sebesar 0,41. Ini memberikan insight bahwa di dalam dataset ini campuran bahan fly ash biasanya sering dipasangkan dengan superplasticizer untuk menjaga kualitas dan performa adukan beton tetap stabil sebelum mengeras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian ketujuh yaitu outlier, EQR, dan skenario ALDATA versus clean data.
Oke, di bagian 7 ini kami melakukan deteksi outlier atau pencilan data pada variabel target menggunakan metode statistik yang sangat umum, yaitu metode EQR. Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah, ini hasilnya. Mbak, tolong di scroll. Tolong di scroll ke bawah lagi. Oke, dari perhitungan kita mendapat batas bawah di angka minus 8,49 dan batas atas di angka 76,89. Jika ada data kekuatan beton keluar dari rentang ini, maka otomatis dianggap sebagai outlier. Hasilnya kami mendeteksi 8 baris data outlier di dalam dataset kita. Oke, dan untuk gambar di kiri, yaitu untuk melihat posisi pencilan tersebut. Di sebelah kiri yaitu block spot, garis putus-putus yang mempresentasikan batas aman kita. Di sebelah kanan batas atas 76,89. Kita bisa melihat ada beberapa titik bulat kecil yang lolos keluar. Nah, ini titik-titik itulah 8 outlier yang kita maksud. Dan di sebelah kanan yaitu histogram. Grafik ini memperlihatkan distribusi data kita yang berbentuk lonceng melandai ke kanan. Terlihat jelas di ujung kanan grafik ini ada ekor data kecil yang melewati garis merah batas atas. Oke, untuk hasilnya yaitu adalah skenario all data berjumlah 1005 baris dan skenario clear data berjumlah 997 baris. Oke, lanjut ke bawah. Oke, untuk bagian 8 kita lakukan train test split standarisasi. Sekarang kita masuk ke bagian 8, yaitu persiapan data sebelum diserahkan ke model machine learning. Biar codingan kami efisien dan tidak berulang, kami membuat sebuah fungsi reusable bernama repeat data. Fungsi ini bertugas melakukan 2 proses krusial secara otomatis. Untuk kedua skenario yang kita balik, untuk all data maupun clean data. Proses pertama adalah train test split. Kami memisahkan fitur target lalu membagi data menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Oke, lanjut. Proses ini adalah standarisasi menggunakan ini agak ke atas. Agak ke atas dikit. Ke atas. Ini tengah sini. Oke, proses selanjutnya adalah lakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Mengapa ini wajib? Karena fitur dataset kita punya satuan dan skalanya yang jomplang. Contoh, semen bernilai ratusan sedangkan super plastisir nilainya kecil sekali, di bawah puluhan. Kalau langsung dimasukkan ke model bisa menganggap semen jauh lebih penting karena angkanya besar. Oleh karena itu, fitur kami ubah skalanya memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ada satu teknik krusial yang kami terapkan di sini, yaitu menjaga objektivitas model proses fit atau pembelajaran skala hanya dilakukan pada data training, data testing sama sekali tidak boleh diikuti di bit, melainkan cuma ditransform
memakai skala dari data training tadi. Istilah kerennya ini tuh mencegah terjadinya leakage atau kebocoran data. Oke, Oke, untuk ke atas belum tak baca hasil. Untuk hasil pembagian datanya adalah untuk preparing all data, jumlah data trainingnya 804 baris, jumlah data testingnya 201 baris. Dan untuk yang preparing clean data, jumlah data trainingnya 797 baris dan jumlah data testingnya 200 baris. Oke, lanjut ke bawah. Oke, selanjutnya di bagian 9 yaitu linear regression baseline. Sekarang kita masuk ke bagian 9 yaitu tahap modeling. Di tahap awal ini kami memilih algoritma linear regression untuk dilatih sebagai baseline atau model patokan dasar kami. Mengapa kita butuh model baseline? Fungsinya adalah sebagai standar tolok ukur sebelum kita mencoba algoritma yang lebih rumit dan atau kompleks. Nanti kita harus tahu dulu beberapa baik model standar seperti regresi linear ini dalam memprediksi kekuatan beton. Dan di sini kita bisa lihat kode pemrograman kami melatih dua model secara terpisah, yaitu model pertama IRAL, yaitu kami melatih X-train AL dan Y-train AL di sini. Model belajar yang masih memiliki pencilan atau outlier. Kemudian model kedua IR clean. Model ini dilatih menggunakan X-train clean dan Y-train clean. Di sini model belajarnya dari data bersih yang outliernya sudah kita buang di bagian 7 tadi. Dan proses fit inilah yang kita sebut sebagai tahap training atau proses belajar model, di mana algoritma regresi linear akan mencari garis tren atau pola hubungan linear terbaik antara komposisi bahan baku dan kekuatan air beton. Dan hasilnya model training selesai. Oke, bisa dilanjut. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu Ridge Regression dengan Grid Sensitivity. Oke, sebelum masuk situ, kita akan membahas beberapa catatan. Pertama, nilai alpha 0,01 hingga 1000. Sebenarnya itu buat apa sih? Itu tuh sebenarnya untuk mengatur seberapa ketat model harus mengendalikan dirinya agar tidak menghafal data terlalu berlebihan. Bisa dibilang kalau bahasanya kita adalah overfitting. Kemudian karena kita menggunakan grid search CV, jadi itu kita nggak nguji alpanya satu persatu secara manual, jadi kita masukkan otomatis. Nah, di sini kita juga pakai cross validation 5. Jadi setiap alpanya, nilai alpha akan diuji menggunakan metode 5-fold cross validation. Artinya, maksud saya, data akan dibagi menjadi 5 bagian dan model dites 5 kali secara menyilang agar hasil penilaian benar-benar objektif. Dan untuk sistem scoringnya kita pakai R2, bisa dilihat di situ. Skor R2 cross validation terbaik. Oke. Lalu di sini kan ada dua ya. Kita pertama di skenario data dan juga skenario clean data. Bedanya apa? Skenario data itu yang dijelaskan oleh teman saya tadi, Mas Narendra Gatama. Skenario data adalah proses pencarian model terbaik dilakukan pada dataset versi awal, yaitu X-train dan Y-train. Kalau yang versi clean itu yang X-test ya. Mohon maaf, X-train clear dan Y-train clear. Baik, setelah mengujikan, boleh di slide ke bawah. Oke, baik, setelah di hasil uji coba, kita bisa tahu bahwa hasil optimasi skenario datanya, alpha terbaik di skenario data itu adalah
0,5935, sedangkan si clean data 0,5878. Di sini terdapat gap ya. Nanti kita akan bahas. Lanjut bagian 11, evaluasi R2, RMSE, MAE, MAPE, dan overfitting gap. Oke. Pertama, kita akan membuat fungsi evaluasi regression model. Ini tuh fungsinya gampangannya adalah alat ukur, yang dimana alat ukur untuk menilai hasil tebakan model pada data latih ya, maupun data uji juga. Kemudian selain itu kita alat ini itu evaluate regression model itu juga yang menghitung R2, RMSE, MAE, dan MAPE. Oke, agak di bawah aja. Oke, di sini kita bisa lihat ada hitung Y-train dan Y-test spread, dan hitung R2, RMSE, MAPE untuk training dan testing. Dan yang di bawah kita bisa lihat ada hitung R2 gap, dan yang sebelum terakhir adalah print semua metrik di atas dengan rapi. Oke, di sini kita lihat bahwa di atas saja, Mbak. Mohon maaf. Di sini kita bisa lihat ini adalah penilaian dari R2, RMSE sama MAE baik yang trend maupun tes. Dan tadi kan ada R2 gap ya, jadi ini juga ditulis untuk di bawahnya. Oke, Mbak, boleh di bawah untuk melihat outputnya. Oke, bawa lagi aja, Mbak, langsung outputnya. Ini soalnya akan membahas perbandingan data sama clean data, baik linear regression dan ridge regression. Oke. Sebelumnya, saya akan bicara adalah, di sini ada 4 skenario ya. Saya akan berbicara tentang tujuannya. Pertama adalah adu model. Apakah model ridge yang pengaturannya sudah dioptimalkan di kode sebelumnya terbukti menghasilkan tebakan yang lebih baik daripada model standar linear regression. Yang kedua, tujuannya adalah adu data. Apakah langkah membuang data aneh atau ekstrim benar-benar meningkatkan keakurasian prediksi dibandingkan jika kamu memakai data mentah. Oke, di sini kan kita soalnya buat ada yang ada yang clean, ada yang dibuang, ada yang kita testing semua. Jadi ini fungsinya guys ya. Oke. Ya, geser lagi Mbak. Ini ada yang saya jelaskan. Oke, di sini saya sudah menuliskan jawaban saya bahwa bagaimana perbandingan R2, RMSE, MAE, dan MAPE antara data training dan testing untuk setiap model. Kemudian, apakah ada indikasi overfitting? Jelaskan berdasarkan nilai gap yang ada itu. Saya akan membahas skenario ALDATA. Oke, pertama yang ALDATA, di situ kan kita udah lihat ya performanya. Dia sangat stabil, nilai R2 trainingnya juga menunjukkan 0,6098 dan testingnya 0,5800. Itu terhitung dekat, artinya model mampu memberikan performa terbaik lah, atau performa yang cukup baik. Lalu indikasi overfitting-nya itu nggak ada, atau maksud saya tuh karena R2-nya kecil ya, jadi itu model tidak sekedar menghafal data latihan. Lalu linear versus ridge-nya, performanya tuh nggak jauh beda ya, kayak hampir sama dengan regulasi alpha yang sama dengan 1. Jadi pada ridge tidak memberikan pengaruh signifikan pada skenario yang ini. Oke, skenario kedua, clean data atau outlier yang tadi kita buang, performa dan generalisasi mengalami penurunan. Terlihat pada R2 yang menjadi turun 0,5519, meskipun R2-nya trainingnya itu tertinggi ya. Kemudian, apakah ada indikasi overfitting dibandingkan yang sebelumnya itu sedikit meningkat, yaitu menjadi 0,0578, itu hampir 2 kali ya. Setelah outlier dibuang, model cenderung menjadi performanya turun. Lalu, bagaimana linear versus ridge-nya? Nah, sama seperti skenario pertama, ini perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi ya oke lah, tetap sangat minimal. Menurut saya, skenario yang terbaik adalah skenario ALDATA karena memberikan performa yang baik daripada clean data. Selanjutnya, bagian yang rumus, bagian 12. Baik, skenario 12 di sini berfungsi untuk menuliskan rumus linear regression yang terbentuk dari model LR_all. Oke. Di bawah Mbak,
langsung saja kita bahas ini ya. Bawa lagi aja Mbak, langsung ke outputnya aja. Di sini saya akan membahas bagaimana sih rumusnya itu tersampaikan. Oh Mbak, mohon maaf atasan dikit ke codingan aja nggak apa. Oke, pertama di sini kita mengimport Panda dulu, lalu memanggil intercept dan conv dari LRAW, kemudian membuat data frame, lalu menghitung nilai absolut untuk membantu pengurutan dari yang terbesar. Nah, setelah pengurutan dari yang terbesar, kita print rumus dulu biar bisa dibaca. Setelah dihitung pengurutan mana yang paling terbesar, di sini kita urutin dari pengaruh yang terbesar. Oke, bawa lagi Mbak. Nah, intinya kemudian setelah dihitung mana pengaruh yang terbesar, dan kedua untuk diurutin dari mana yang terbesar dan dari kecil, di sini kita akan melihat rumusnya. Oke, saya akan membaca. Targetnya sama dengan 350668 ditambah 12.168 dikali semennya berapa, ditambah 8.4355 dikali strike-nya berapa, dan ditambah 6898 dikali edge-nya berapa. Oke, saja yang saya bisa jelaskan. Lalu lanjut ke bagian 12, yang bagian persoalan. Oke, di sini ada dua persoalan. Fitur mana yang memiliki pengaruh terbesar terhadap target? Apakah pengaruhnya positif atau negatif? Kemudian, apakah arah pengatur setiap fitur positif atau negatif masuk akal secara teknis rekayasa beton? Saya jelaskan alasannya. Untuk yang pertama, saya akan jelaskan yang positif dulu. Oke, yang positif sebenarnya tadi sudah dijelaskan pada sebelumnya yang ada gambar itu. Positifnya yang mempengaruhi semen itu kuat, yaitu adalah semen, yang mempengaruhi target kuat adalah semen dan umur, karena korelasi ini akan menaikkan kekuatan beton. Kemudian yang melemahkan adalah kekuatan dari target, yaitu air, karena menurunkan kekuatan beton. Nah, saya akan menjelaskan analoginya. Misalnya semen dan umur itu logis, karena menurut saya semen adalah perekat utama, dan semakin lama umur beton, proses reaksi kimia pengerasan akan semakin matang dan kuat. Kemudian bagaimana air ini melemahkan? Ya, ini sebenarnya air berlebih itu tidak bagus untuk pembuatan beton, karena yang bisa kalau misalnya dia berlebih itu bisa menguap dan meninggalkan pori-pori atau rongga yang membuat beton bisa menjadi kopos. Oke, sebenarnya ada juga lagi slide fly ash superlubrizer, itu juga karena adalah ini membantu semen ini ya, kayak membantu semen ya, karena semen tambahan yang memperkuat padat beton. Sedangkan super plasticizer itu berfungsi untuk mengencangkan adonan agar bisa menghemat penggunaan air. Lalu agregat kasar halus itu juga itu sama kayak air, itu melemahkan ya, karena korelasinya hubungannya negatif, tapi nggak terlalu sebesar air. Ini adalah agregat adalah bahan mengisi. Kalau misalnya berlebihan tidak sebanding dengan pasta, maka batuan tidak akan terikat dengan baik. Gampangannya batuannya bisa mudah retak. Baik, yang terakhir bagian 13, ini adalah komparasi model kesimpulan. Di sini kita disuruh untuk membuat tabel yang dimana menampilkan nilai-nilai R2, MSE, MAE dan MAPE ya. Dan di dua gap ini dilihat ada def compare, lalu metric false-nya, dan ada rename-nya. Kita ganti-ganti namanya seperti yang kita lakukan di yang pertama di bagian rename. Di bawah lagi Mbak. Baik, tabel perbandingan performa keempat model. Nah, ini kan kita buat modelnya nih, ada R2 test, RMS test, MAE test, AP test, F2 gap, yang dimana nilai-nilai ini akan di baseline all, ridge all, yang baseline clean, dan ridge clean, yang saya bilang 4 skenario tadi. Ini dibuat perbandingannya. Teman-teman bisa lihat R2 ini memiliki gap ya, dan RMS test juga sama, MAE test juga sama. Bandingkan dengan baseline all sama baseline clean, pasti ada gapnya. Ridge all dan ridge clean juga ada gapnya. Kita akan menjawab ini di bagian 13, yang persoalan. Baik, di sini ada sekitar 4 persoalan. Saya akan menjawabnya. Persoalan pertama, model mana yang memiliki performa terbaik berdasarkan di tabel atas?
karena tadi yang sudah saya jelaskan, performa terbaik berdasarkan tabel tadi itu adalah yang masih ALDATA, karena clean data tadi itu R2-nya nggak setinggi ini ya, yang nggak setinggi ALDATA, soalnya clean data malah turun performanya. Kemudian, apakah regression range memberikan perbaikan dibanding linear regression baseline? Jelaskan berdasarkan angka pada tabel. Oke, berdasarkan angka pada tabel itu tidak memberikan perbaikan. Angka metrik R2 tes RMSMAE antara range dan baseline di kedua skenario hampir sama persis. Hal ini membuktikan regresi pada alpha 1 tidak berdampak signifikan pada dataset ini. Persoalan ketiga, apakah membuang outlier memperbaiki atau memperburuk performa model? Jelaskan berdasarkan angka pada tabel. Baik, tadi kan setelah di clean data kan, itu malah yang clean data tuh malah turun performanya dari misalnya kalau satu dari 0,5800 itu turun jadi sekitar 0,5519 kurang lebih. Oh iya benar. Baik, serta membuat R2 gap tuh hampir bengkak ya, jadi 0,297 jadi 0,578. Ini malah gampang overfitting. Oke, di sini kita akan mendapat apa limitasi utama dari pendekatan linear regression pada dataset ini. Oke, jadi menurut saya itu hubungan antara formula Band-Patton seperti rasio Eisenman dan kekuatan tekanannya digeser sampai bawah aja Mbak, biar ini kan terakhir. Baik, saya ulangi. Asumsi hubungan linear, hubungan antara formula dan Band-Patton yaitu rasio air dan semen, dan kekuatan tekanan di dunia nyata bersifat linear dan memiliki interaksi yang kompleks. Karena model linear atau ridge hanya bisa membaca hubungan garis lurus, model gagal menangkap polarimet pada dataset tersebut. Mohon maaf, model gagal menangkap polarimet tersebut hingga nilai akumulasi R mentok di angka kurang lebih 58%. Untuk kasih lebih baik, dataset ini membutuhkan model non-linear seperti random forest executus. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya, Syafiq Yahya, memperwakili teman saya Narendra Yogatama, Mbak Siska Toharoh, dan Mbak Nur Laila, mengucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.